Satu lagi produk baru dari brand nomor satu dari segi penjualan. Karena brand ini sepertinya terus-terusan berinovasi secara habis-habisan. Yang bahkan lini produk dari saudaranya sendiri pun dijadikan saingan. Kalau udah seperti itu, lagu Yang Like pun dimainkan. Karena untuk user yang baru aja beli pasti langsung nyanyi, "Sekarang lo nyesel kan?" Ya udahlah Gan, gak usah kebanyakan pesan. Selamat menonton. Yang masih susah untuk move on dari mantan. Hai Andika, guys, di sini hari ini kita akan mereview produk baru lagi dari brand Asus yang sebenarnya kata Asus ini diambil dari kata Pegasus yang melambangkan kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Tapi akhir-akhir ini menurut saya kata Asus ini lebih related ke kata-kata ambisius. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena sepertinya setiap satu quarter atau 3 bulan sekali, brand Asus ini mengeluarkan lini produk baru. Contohnya seperti produk yang akan kita review hari ini yang katanya ini adalah pembaruan dari seri Asus A407. Ya, sesuai thumbnail dan juga judul, kalian sudah tahu pasti ya lini produk ini namanya apa, yaitu A409FJ yang juga sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID. Untuk SKU-nya sendiri, seri A409 ini saya cek tadi di website Asus ada beberapa SKU kode huruf di belakangnya, yaitu ada A409UJ, UB, UA, FL, dan juga FJ seperti yang akan kita review hari ini. Dan sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang mungkin belum ngerjain tugas, kerjain dulu tugasnya, karena tugas itu kalau kalian liatin aja ya nggak bakal kelar-kelar. Dan kalau udah ngerjain tugas, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia teknologi dan juga gadget yang akan membuat hidup kalian lebih produktif dan juga inspiratif. Oke, sekarang waktunya kita bahas A409FJ dari Asus kali ini. Kalau dari segi SKU, A409FJ ini memiliki dua varian, yaitu Core i5 dan juga Core i7. Kebetulan yang kita review kali ini adalah varian yang Core i7 8565U Whiskey Lake dengan 4 core 8 thread, base clocknya 1,8 GHz, tapi turbo boostnya bisa sampai 4,6 GHz dengan TDP-nya 25 Watt. Memori RAM-nya 8 GB dengan speed 2400 MHz. Untuk storage-nya sayangnya masih menggunakan hard disk berkapasitas 1 TB. Apakah storage-nya ini bisa di-upgrade dengan SSD? Sabar dulu, itu bagian nanti ketika kita buka bagian casingnya. Untuk graphic card-nya, A409FJ ini menggunakan MX 232GB DDR5. Kemudian layarnya memiliki resolusi Full HD dengan panel TN. Kemudian kalau untuk warnanya ada dua varian, yaitu silver dan slate gray. Oke, sekarang kita bahas dulu dari segi desain. A409 ini secara tampilan fisik sangat berbeda dengan seri A407 sebelumnya. Seri A400 yang sekarang lebih kecil dan terlihat lebih tipis jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya dengan dimensi panjang 32,5 cm, lebarnya 21,6 cm, dan tebal 2,29 cm. Dengan bobot yang sekarang juga lebih ringan, yaitu sekitar 1,5 kg tanpa charger. Sekilas, laptop ini menurut saya sama persis dengan A412 series. Cuman perbedaannya kalau Asus A409FJ ini lebih tebal dengan tebalnya itu tadi 2,29 cm, sedangkan A412 series 2 cm tanpa 0,29 cm. Kemudian kalau A412 memiliki desain engsel yang ergolift, A409FJ ini memiliki desain yang hampir ergolift. Kenapa saya bilang hampir ergolift? Karena engselnya ketika dibuka sudah mengcover bagian casing keyboard, cuman engselnya ini nggak bisa mengangkat keyboard sama seperti di seri A412. Selebihnya semuanya menurut saya sama, dengan sama-sama belum bisa dibuka dengan satu tangan, dan ada stiker Full HD 1080 di pojok kiri yang menurut saya dari segi estetika kurang bagus. Karena Asus A409FJ ini sudah Nano Edge display atau udah bezel-less, tapi stikernya nggak bezel-less karena ukurannya menurut saya terlalu besar. Tapi kalau dari segi build quality udah cukup oke, tidak ada bagian yang kerasa flek atau kurang solid ketika saya coba untuk goyang-goyangkan casing layarnya. Kemudian sama seperti A412 series, bezel-nya hanya ada di sebelah kanan kiri yang frame atasnya masih cukup tebal untuk meletakkan stiker, maksud saya untuk meletakkan webcam yang kualitasnya standar di 720p 30 fps. Ya, kalau webcam laptop nggak usah expect yang terlalu tinggi lah. Mau laptop gaming sekalipun, sekarang itu webcam biasanya juga masih 720p. Kemudian sama seperti Asus A412 series, layar dari A409FJ ini memiliki dimensi 14 inch, tapi terlihat seperti 13,3 inch karena bezel-nya yang tipis tadi. Kemudian untuk resolusinya Full HD dengan panel, ya seharusnya kalian udah bisa lihat sendirilah ya. Dari kepucatan warnanya dan wide viewing angle-nya yang nggak terlalu luas, panel dari A409FJ ini bukan panel IPS, tapi panel TN sama seperti seri A412.
Kalau ada pertanyaan, apa sih bang bedanya panel TN sama panel IPS? Gampangnya gini aja deh. Kalau kalian udah pernah lihat panel IPS, kalian nggak mungkin betah lihat panel TN. Gampangnya gitu aja. Karena kualitas gambar dari panel TN nggak terlalu bagus seperti panel IPS, kemudian dari tingkat saturasi warna juga kurang, wide viewing angle juga masih sempit. Sekarang kita bahas dari segi keyboard. Keyboardnya ini kalau menurut saya dari segi feel udah cukup nyaman dengan travel distance sekitar 1,5 mm, dengan tombol yang menurut saya juga udah kerasa solid dan ukurannya juga udah pas di jari saya yang ukurannya cukup besar. Sayangnya tombol powernya masih menyatu dengan keyboard dan tombol arrow-nya juga masih terlalu berdekatan. Dari desain layout, keyboard, font, dan semuanya mirip dengan seri 412. Bedanya di seri ini tidak ada backlit-nya atau keyboardnya nggak bisa nyala. Jadi mungkin laptop ini adalah versi murahnya 412 series karena secara form factor hampir sama, tapi ada beberapa fitur yang dipangkas atau dikurangi. Untuk touchpad-nya menurut saya dari segi feel udah nyaman dengan tombol yang kerasa solid, sama sekali nggak kerasa flat dan kerasa murah. Dan sama seperti Asus A series lainnya, 409FJ ini juga sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint untuk terkoneksi dengan Windows Hello. Untuk konektivitasnya, 409FJ ini memiliki Wi-Fi 802.11ac dual band dengan Bluetooth versi 4.2, dan kalau untuk port I/O-nya sebenarnya sih sama dengan seri 412, cuman peletakannya aja yang agak berbeda. Dengan di sebelah kirinya terdapat input power, USB Type-C, HDMI, dan USB 3.0. Di sebelah kanannya terdapat Kensington lock, 2 buah USB 3.0, jack audio, dan slot mini SD card. Belum yang full size SD card. Jadi buat kalian yang sering mindahin file dari kamera ke laptop, kalian harus beli card reader tambahan. Oke, sekarang waktunya kita bongkar 409FJ ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Di bagian dalamnya ini terdapat single fan dan juga single pipa heatsink. Dan kalau 412FL atau yang versi Intel menggunakan SSD 512GB dan kalian dapat HDD kit, di versi 409FJ ini sebaliknya. Jadi kalian dapat hard disk tapi nggak dapat SSD. Cuman tenang dan jangan goyang, karena kalian bisa upgrade SSD di laptop ini yang letak slot SSD-nya cukup unik, yaitu di atas kipas. Kemudian untuk memori RAM-nya menggunakan settingan dual channel dengan 4GB onboard dan 4GB ada di slot yang sudah terisi di sini. Jadi kalian bisa upgrade sampai 20GB dengan asumsi kalian ganti 4GB satu keping ini dengan RAM 16GB satu keping. Kemudian kalau untuk baterainya memiliki spesifikasi yang lebih kecil dari 412, yaitu 2 sel 32Wh battery, yang ketika saya tes untuk streaming loop YouTube menggunakan koneksi Wi-Fi bertahan sekitar 4 jam 45 menit. Kemudian untuk ukuran speakernya nggak terlalu besar, sama persis dengan 412 series yang suaranya juga kurang lebih sama lah. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes 409FJ yang cukup ringan ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya untuk GPU-nya MX230 di tuning hardware 409FJ mendapatkan skor 85 fps dengan suhu max load sekitar 79 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk CPU benchmarknya 409FJ dengan Core i7 with Skylake mendapatkan skor sekitar 600-an CB dengan suhu max load 94 derajat Celcius. 409FJ Core i7 ini sebenarnya bukan laptop gaming karena CPU-nya itu masih pakai U series. Cuman nggak apa-apa, kita tes gaming aja untuk mengetahui seberapa besar performa dari 409FJ ini. Pertama kita tes menggunakan game yang casual dulu, yaitu CSGO dengan settingan Full HD dan grafiknya high, karena game ini nggak terlalu berat-berat amat. Dan hasilnya di game CSGO ini 409FJ Core i7 mendapatkan average FPS di atas 100 dan sangat playable untuk dimainkan. Kemudian langsung aja kita coba di game wajib di KID, yaitu PUBG PC atau PUBG Steam di settingan XD 1280x720 dengan grafik low. Hasilnya 409FJ mendapatkan average FPS 40-50an FPS yang masih memenuhi syarat playable yang biasanya ada di angka 30-an FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari 409FJ ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 11 jutaan untuk yang varian Core i7 ini, menurut saya 409FJ ini hadir untuk versi murahnya 412 yang versi Intel. Karena 412 yang Core i7 itu harganya sekitar 13 jutaan. Nah, sekarang kalian tinggal milih dengan selisih sekitar 2 jutaan, kalian akan mendapatkan laptop yang hampir mirip dengan 412 series, tentu dengan beberapa part yang dikurangi.
Contohnya seperti keyboardnya belum backlit, kemudian belum ada SSD, kemudian apalagi yang dipangkas VGA-nya. VGA-nya masih MX230, kalau yang A412 itu versi MX250. Kemudian kalau dari baterai A412 itu 3 sel 38 Wh. Kalau ini 2 sel 37 Wh. Ya dengan selisih sekitar 2 jutaan kalian akan dapat A412, cuman ada beberapa part yang dipangkas. Oh ya, ada juga fitur ergo lift-nya. Jadi di seri ini kalian nggak akan dapat laptop yang ergo lift. Ya, jadi intinya buat kalian yang mungkin kepengen beli laptop A412 series cuman budget kalian kurang, kalian bisa memilih A409 ini sebagai referensi lain. Dan buat kalian yang mungkin minat dengan laptop X-Review atau bekas review ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi, tentu dengan harga yang lebih murah. Karena ya udah saya otak-atik dan juga udah saya bongkar, saya install juga. Jadi buat kalian yang minat langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.